Geredak, 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 nggak apa-apa. Demi nasionalisme, saya tetap pakai mobil ini. Proton Malaides mana bisa pesonanya ngalahin maung Garuda Made in Pindad Indonesia. Indonesia President's car. Ah yes sir, I don't know. This is Kok di Malaysia tuh Peero 2 kancil malah laris manis loh. Ini Nah itu di pabrik di Malaysia mungkin nggak boleh, misalnya pakai merek Daihatsu bikin pabrik nggak boleh, harus kerjasama dengan orang lokal bikin merek sendiri. Kereta nasional Indonesia yang saya labelkan sebagai tak jadi, yaitu Timor. Timor ini adalah singkatan kepada sebuah nama, yaitu Teknologi Industri Mobil Rakyat. Hai, welcome back to my YouTube channel with me, Sari Ting Ting. Hai semuanya, apa kabar kalian? Berjumpa kembali, semoga dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan dan juga dipermudahkan segala urusannya ya. Amin. Oke, nah di video kali ini Sari ada terjumpa ya. Kebetulan ini adalah pidato presiden mengenai mobil ya. Katanya yang digadang-gadang ini akan menjadi mobil nasional Indonesia, yaitu Maung. Oke, so dulunya pernah juga mobil SMK tapi tak berjaya di pasaran. Nah sekarang kembali lagi dengan Maungnya. Nah pernah Sari ingat lagi kan, ramai netizen ataupun konten kreator daripada Indonesia itu sepele meremehkan ya kereta daripada Malaysia yang katanya Proton itu tak cantik ya, katanya murahan dan sebagainya. Tapi di sini katanya Prabowo curhat soal mobil Maung pernah bocor hingga berguncang, geluduk katanya gitu ya. Ini pun yang dipakai presiden ya pun boleh bocor. Aduh, boleh gitu ya. Oke, kita tonton dulu videonya bagaimana geluduk katanya. Geredak, 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 nggak apa-apa. Demi nasionalisme, saya tetap pakai mobil ini. Nah, satu saat saya ini suka tidur di mobil, ya. Saya suka tidur di mobil. Jadi satu saat saya lagi tidur di mobil, tahu-tahu karena hujan keras di luar, saya tidur, tahu-tahu tek, tek. Sampai bocor gitu, menetes air. Saya bangun, rupanya bocor. Mobil apa itu Ya namanya baru, ya kan? Ya aku kirim kembalilah ke, ini kan buatan Pindad. Aku bilang, Pindad, tolonglah bocornya dikurangi gitu loh. Bocornya dikurangi. Habis itu pakai mobil ya naik gunung, geredak, 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 geredak. Diperagakan Tapi geredak nggak apa-apa. Demi nasionalisme, saya tetap pakai mobil ini. Oke, nah itulah pidatonya ya. Sampai mobilnya sampai bocor menetes kepada muka presiden. Mobil macam apa itu ya sampai bocor? Oke, so banyaklah komentar di sini ya, termasuk daripada netizen Malaysia karena ini viral videonya ya. Katanya dia kenapa nih gitu ya. Banyaklah ya. Gue stres melihat presiden, jalannya diperbaiki Pak katanya ya. Jadi bukan ditukar mobilnya tapi jalannya diperbaiki supaya tidak geledak, geleduk, geledak. Oke, so ya presiden kami ini agak lawak-lawak ya. Oke, nah teringat saya pernah ada yang remehkan juga ya kan kereta-kereta Malaysia. Tapi di Malaysia ini tak ada lah sampai begitu bocor katanya. Apalagi ya sekelas kereta presiden mesti kereta baru, mobil baru kan. Sampai bocor katanya. Bagaimana ya kan nanti di pasaran di Indonesia kalau bocor begini.
Proton Malaydes mana bisa pesonanya ngalahin Maung Garuda Made in Do you Pindad know that Indonesia. This is the Indonesia president's car. Ah, yes, sir. I don't know. This is the Indonesia president's car, who is currently visiting Cebu for the ASEAN summit. Yeah, Mr. President, welcome to my country, and I hope you enjoy to stay here. Okay. Oh inilah yang bocor itu ya. Meledak, geleduk. Oh inilah yang dibanggain, yang diremehkan. I saw that you and Proton. your boyfriend saw this car and take some picture. What do you think about this car? At first, I'm really not into cars, but when my boyfriend told me that it's really a cool car, and for me, it's very classic and it's very different from the one that I saw here in the Philippines. So do you know that this is the vehicle of President of Indonesia? At first, I really don't know anything about any cars, but when I saw the plate, so it was different from other plate numbers. Misalnya saya waktu ke Malaysia itu mobil-mobilnya juga saya aneh di saat yang lain katakanlah infrastrukturnya bagus, tapi di Malaysia itu kok mobilnya jelek-jelek gitu ya. Kok mobilnya udah tua-tua gitu, terus mobilnya kok nggak ada mobil Toyota, Honda, bahkan kalau misalnya Toyota, Honda, apalagi Mercedes-Benz, Gak ada mobil tuh. BMW itu sultan Kemana dia buat pergi mereka nih? mah gitu. Nah buat kita mah yang namanya Mitsubishi, Sultan. Toyota, Honda, Nissan, kemudian juga ada Ford, Chevrolet, itu biasa gitu. Nah beda Aneh-aneh. dengan dulu. Indonesia saat ini sudah kaya-kaya. Selain Indonesia yang punya SMK, negara-negara tetangga kita juga punya merek mobil sendiri. Berikut 3 merek mobil nasional terbaik negara tetangga Indonesia. Pertama, dari negara sebelah kita, Malaysia. Mereka punya 2 merek mobil nasional. Yang pertama, Proton. Merek ini cukup sukses di pasar dalam negerinya. Didirikan pada awal 1980-an, Proton adalah merek mobil nasional pertama Malaysia dan terus berkembang hingga saat ini. Pangsa pasarnya saat ini di Malaysia adalah 19,6%. Jadi merek ini cukup sukses. Kedua, Pero 2. Ini adalah merek di Malaysia juga, tapi 35% saham dari Pero 2 dimiliki oleh Daihatsu, sementara Daihatsu adalah 100% milik Toyota. Jadi bisa dibilang Pero 2 adalah merek mobil kerjasama antara pihak lokal Malaysia dan Toyota. Mobil-mobilnya seringkali pakai platform dari Toyota atau Daihatsu, seperti Pero 2 Alza yang pakai platform Avanza. Pero 2 punya pangsa pasar 45% di Malaysia, alias merek terlaris di negara tersebut. Ketiga, Vinfast dari Vietnam. Merek ini dimiliki oleh konglomerat swasta terbesar di Vietnam, yaitu Vingroup. Fokus Vinfast yang sekarang adalah memproduksi mobil listrik. Ini Vinfast adalah merek mobil terlaris di Vietnam dengan pangsa pasar 32,4%. Dan kini mereka telah memasuki pasar Amerika dan negara besar lain, termasuk Indonesia. Nah, menurut Autogeng, apakah merek Indonesia yaitu SMK kedepannya bisa sukses di negara sendiri seperti merek-merek negara tetangga? Negara kita Indonesia sudah semakin jauh tertinggal dari negara tetangga Malaysia, di mana Malaysia sudah memiliki kendaraan nasional bernama Proton. Sementara kita belum. Proton adalah produsen mobil kebanggaan milik masyarakat Malaysia. Jika kita berkunjung ke sana, akan sangat banyak kita jumpai mobil Proton di mana-mana. Hal ini dikarenakan pemerintah mereka yang sangat niat melibatkan Proton dalam setiap kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan nasionalisme. Contohnya seperti ada balapan Proton, modifikasi Proton, sehingga menimbulkan ikatan emosional dan rasa kebanggaan tersendiri di antara masyarakat Malaysia terhadap produk lokal mereka. Padahal Indonesia sendiri itu memiliki sumber daya alam yang bisa dibilang luar biasa ya. Namun produksi kendaraan nasional kita itu masih sangat minim, bahkan kalah dengan produkan luar negeri kayak produkan Jepang. Bahkan ada yang bilang kalau tipikal orang Indonesia itu melihat kualitas produk luar negeri jauh lebih memiliki kualitas dari produk lokal. Benar gitu nggak ya? Oke teman-teman, nah tadi kalau dibandingkan mereka itu kan dengan Proton dan Pero 2 itu adalah dibandingkan dengan Maung tadi ya. Maung itu dia macam kereta yang mewah sedikit. Oke, so kalau di Malaysia bukan hanya Proton dan juga Pero 2 saja ya. Yang kalian tahu mungkin itu saja Bufori. Nah ini mungkin orang Indonesia kurang tahu ya.
Nah, inilah luxury car-nya Malaysia punya. Nah, ini ada, saya pernah reasenkan 100% handmade buatan Malaysia ya. Nah, kalau mau tengok-tengok boleh juga nanti ya, di sini saya akan buat. Inilah Bufori, inilah buatan Malaysia juga. Nah, kalau mau dibandingkan boleh bandingkan dengan luxury car ini ya. Jangan kalian bandingkan tadi tuh macam Maung itu kereta ya untuk kepemerintahan dibandingkan dengan Proton Saga gitu ya. Jadi tengoklah, kan mereka ini kadang ada pelik-peliknya juga kan. Tapi sayangnya Proton Saga pun tak ada pun bocor kan. Tapi kenapa Maung ini boleh bocor ya, sampai mengenai airnya itu ke muka presiden. Geledak, geleduk. Oke, kita lanjut lagi ya. Okay. Indonesia pernah nak tiru Malaysia buat kereta nasional dia tapi lekuk. Indonesia pernah ada brand kereta nama dia Timor. Teknologi industri mobil rakyat. Dia buat macam Proton lah. So dia set up ni lepas 30 tahun presiden dia in power. Lagi lama dia Tun Mahathir. Timor ni dia buat syarikat special nama TPN, Timur Putra Nasional. Tapi TPN ni siapa yang owner dia? Anak presiden. Kalau Malaysia kita tengok mungkin Khazanah pegang, semua pegang kan. Sana tak ada, family punya. Dah lah award dekat anak dia sendiri. Depa panggil kereta nasional tapi rebadge kereta Kia. Depa ambil kereta Kia dekat Korea, tukar logo Buh T Timor. Dan yang lagi buat benda ni teruk, syarikat TPN anak presiden dapat cukai pelepasan import kereta. Maksudnya kereta jadi murah, tak ada tax. So bila dia buat benda tu, kereta Timor lagi murah dari Honda, Toyota 50%. So baguslah hang bagi kereta Korea, orang tak tahu kereta Korea. So orang nampak kualiti bagus ni dengan kereta Jepun murah separuh. So of course orang akan lari beli kereta nasional. Apa jadi brand-brand pesaing ni ialah depa dah main buka pasaran Honda, Toyota, brand luar negara memberontak. Depa kata sale tak jalan. Depa buat apa? Depa report dekat World Trade Organization. Depa kata Indonesia ni tak fair. Dia monopoli pasaran. Basically dia nak kawal semua sebab dia bagi syarikat anak presiden saja tak ada tax. So depa fight lah Indonesia kalah. Kalau kita bandingkan dengan Malaysia, mungkin orang kata alah dulu Proton pun pernah rebash Mitsubishi, Pro 2 pun pernah rebash Daihatsu. Tapi bezanya rebash Malaysia ni dia buat untuk jangka masa long term investment. Maksudnya dia rebash dulu, lepas tu ada R&D, ada kilang, ada pemasangan, sampailah sekarang Pro 2 pun dah ada beza, Proton pun dah buat kereta mereka. So Indonesia cuba tiru tapi dia buat shortcut lah. Bayangkan pada hari ini PMX kita membuat pengumuman bahawa Proton akan diserahkan kepada anak perempuannya Nurul Izzah ataupun anak-anak gadis dan lelakinya yang lain. Tentu ianya akan mencetuskan kemarahan rakyat Malaysia. Siapa yang buat aku ni? Aku marah! Tetapi itulah yang dilakukan kepada kereta nasional Indonesia yang saya labelkan sebagai tak jadi, iaitu Timor. Timor ini adalah singkatan kepada sebuah nama, iaitu teknologi industri mobil rakyat yang dilancarkan di bawah Tommy Soeharto, anak bongsu kepada Presiden Soeharto sendiri. Masalah kepada kereta yang dilancarkan oleh Presiden Soeharto ini, konon untuk membawa imej kepada negara Indonesia adalah penuh dengan pelbagai kontroversi. Sebagai contoh, syarikat anak bongsunya dikecualikan daripada membayar cukai import, dikecualikan daripada cukai pajak penjualan barang mewah, iaitu PPNBM. Ianya menyebabkan berlaku ketidakadilan. Harga kereta di bawah Tommy Soeharto ini adalah separuh daripada harga kereta-kereta pesaingnya yang lain. Sebagai contoh, harga H-Timor 515 sekadar 35 juta saja berbanding dengan Toyota Carilla yang ketika itu dijual di Indonesia pada harga 70 juta. Akibatnya ialah bila benda dah murah kan, dalam masa 2 tahun 40,000 kereta berjaya dijual. Tetapi masalahnya, walaupun kereta ini diberi nama sebagai kereta nasional Indonesia, hakikatnya kereta ni dahlah diambil daripada kereta Kia daripada Korea Selatan, cuma dibawa masuk ke Indonesia, ditampal sahaja, ditukar dia nama depan itu kepada Timur. Tak cukup dengan tu. Sekurang-kurangnya kalau macam tu, kalau ada kilang pembuatannya dekat Indonesia, pekerja-pekerja Indonesia yang buat, ada pertukaran teknologi, tak apalah juga. Itu yang berlaku kepada Proton dan juga Pro 2 ke negara kita. Pada asalnya, Proton pun pada asalnya rebadge Mitsubishi, manakala Pro 2 pula rebadge Toyota. Tetapi
kita mewujudkan ekosistem kilang-kilang untuk membuat kereta itu dekat sini. Kita juga membuat satu pertukaran teknologi sehingga akhirnya kereta yang kita hasilkan adalah hasil teknologi kita sendiri, hasil kebijaksanaan anak bangsa kita sendiri, tanpa kita ciplak lagi mana-mana kereta daripada luar. Itu tidak berlaku untuk kereta Timor. Yang berlaku, Tommy Soeharto cakap ini adalah kereta yang dibuat oleh anak Indonesia di Korea Selatan. Mana logiknya? Akhirnya kereta ini bankrupt apabila negara-negara luar telah membawa kes perlindungan cukai Timor itu kepada WTO, World Trade Organization, di mana mereka menganggap bahawa ini adalah ketidakadilan dalam monopoli dan perlindungan barang, sehingga akhirnya mengganggu pasaran. Daripada laporan ini, aduan ini, akhirnya Indonesia disabitkan bersalah dan Timor kena membayar denda sebanyak $1.2 bilion USA. Tak lama selepas itu, krisis kewangan Asia 1997 pun melanda Indonesia dan Liga Asia. Ia mengakibatkan inflasi, kehilangan kerja, kebankruptsi yang membuatkan rakyat Indonesia akhirnya menggulingkan Suharto daripada tampuk pemerintahan. Kereta Timor pula daripada 40,000 unit berjaya dijual dalam 2 tahun. Pada tahun 1998, angka yang berjaya dijual tak sampai 2,000 pun, membuatkan ianya terus ditutup dan menjadi lambang kegagalan Indonesia dalam mencipta kereta nasional mereka, tidak seperti negara kita yang berjaya melalui Proton dan Pro 2. Kenapa kok di Malaysia tuh Peron 2 kancil malah laris manis Ini nah itu di Malaysia kan perusahaan asing nggak boleh bikin merek sendiri, dia harus kerjasama dengan perusahaan lokal pakai merek mereka. Peron 2 itu. Peron 2. Jadi kalau mau bikin pabrik di Malaysia mobil nggak boleh misalnya pakai merek Daihatsu bikin pabrik, nggak boleh, harus kerjasama dengan orang lokal bikin merek sendiri. Berarti itu hanya ganti merek dong, Om? Atau gimana? Sahamnya dimiliki oleh orang Malaysia yang terbesar. Oh, ngerangkainya tetap di Malaysia? Ya, artinya dia harus bikin pabrik dan harus kerjasama dengan orang Malaysia dan harus bikin perusahaan Malaysia yang punya. Mungkin komposisi sahamnya yang Malaysia punya itu 51% atau 55%. Tapi bahan-bahannya semuanya dari Daihatsu? Awalnya ya, tapi setelah jalan mereka bisa bikin sendiri kan. Oh gitu. Akhirnya transfer teknologi toh. Iya, transfer teknologi. Maka di Malaysia nggak ada namanya merek Daihatsu. Sana Proton, Peron 2 gitu-gitu. Benar-benar sama sekali nggak bisa masuk? Memang nggak masuk. Masuk paling import aja sih. Import gitu ya. Nah, karena Peron 2 kancil itu kerjasamanya dengan Daihatsu kan, jadi ya basic mesinnya Daihatsu. Dan laku di sana jadi mobil rakyat kan, karena murah. Iya. Jumlahnya bersibun, spare part banyak. Baratnya kalau di sana jadi Suzuki Carry atau Kijang gitu. Iya, kayak. Tapi akibatnya Malaysia jadi punya perusahaan mobil. Gitu ya. Nah, kalau Indonesia dulu mau begitu dipaksa itu ya Indonesia punya perusahaan mobil. Sebenarnya ya. Sebenarnya. Mereka melihat pangsa pasarnya Indonesia kan sangat besar dengan jumlah penduduk yang begitu besarnya. Malaysia kan jumlah penduduknya hanya 10%-nya Indonesia loh. Iya. Maka dengan pangsa pasar yang begitu besar kan pabrik-pabrik besar juga mau melepas kan enggan ya. Karena mereka melihat potensinya 10 tahun, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan. Ini jadi pangsa pasar yang gede. Iya. Tapi mau melepas enggak? Iya. Dilepas paling hanya bisa bikin bodi, karoseri, tapi mesin tetap asli Jepang. Iya ya. Dan tidak bisa bikin pabrikan sendiri. Baik mobil maupun motor. Motor aja yang sederhana, Honda nggak mau ngasih kok. Zaman dulu kan masuk motor Cina murah-murah itu, Honda langsung bikin tandingan untuk mematikan motor Cina. Jaling waktu itu. Nah tadi itu ya sudah kita dengarkan banyak video itu tadi ya, bagaimana pendapat Anda ya di Malaysia ini ya, kereta itu sebenarnya bukan suatu kemewahan, di sini adalah suatu keperluan ya. Beda halnya kalau di Indonesia ya orang melihat kalau kita punya kereta tak sembarangan orang ya, yang orang-orang memang yang betul-betul yang macam menengah ke atas saja yang punya ya. Kalau di Malaysia ini ya
biasa aja, tak ada yang perlu diwaukan sekali ketika kita punya mobil ya. Orang biasa pun pakai kereta Toyota, ada juga kereta apa ya, Honda, it's normal ya. Tapi kalau di Indonesia ya lain ya. Dan tadi itu tentang kereta buatan nasional Indonesia, Maung ya. Dulunya pun pernah ada SMK tapi tak berjaya di pasaran di Indonesia. Mungkin kurang kepercayaan daripada rakyat Indonesia yakin bahwa itu adalah barang berkualiti, mobil berkualitas ya. Tak ya, pernah juga lah mesti mereka itu udah tengok banyak ya yang mungkin bermasalah, dan mungkin juga spare partnya itu belum menyebar ke seluruh Indonesia, jadi untuk diperbaiki masih kurang cukup komponen-komponennya, jadi ya susah lah untuk diperbaiki ya kan. Nah, kita tengoklah nanti macam mana Maung ini ya. Tapi nih Maung ini pun saya rasa bukan kereta yang macam untuk rakyat biasa ya. Macam ini untuk orang-orang ya menengah ke atas, karena daripada desainnya itu bukan macam kereta sedan ataupun kereta yang macam biasa itu, kan kereta yang besar untuk ke pemerintahan, nah gitu. Oke teman-teman, so ya kita tonton saja nanti macam mana ke depannya. Tapi di Malaysia ini ya biasa sajalah kan, kereta-kereta nasional di sini banyak jenisnya, banyak pilihannya, tergantung uang kita ada ya. Di Malaysia ini enak lah, ada pilihannya. Pilihan lebih murah lagi, lebih terjangkau maksudnya, dengan kualitas yang bukan main-main, bukan biasa-biasa juga. Oke, so segitu aja video kali ini. So terima kasih telah menonton. Jadi untuk netizen, kalau kita baru saja memulai ya, walaupun kita sudah ada, tak payahlah kita merendahkan orang lain, tak payah sombong ya. Nah, sedangkan orang lain itu udah berpuluh tahun dah punya kan. Kita baru mau mulai saja pun belum diproduksi sekali kan. Baru presiden saja pun yang nampak memakainya, tapi dah belagak lebih-lebih kan. Oke, so segitu aja video kali ini. Bagaimana tanggapan Anda? Silakan komen di bawah. Jangan lupa untuk subscribe channel Sari Ting Ting ini supaya tahun ini kita boleh capai 100.000 subscriber. Oke, see you on my next video. Bye bye.